Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Karena sekarang kita take-nya ini jam 4 sore ya. Jadi selamat sore untuk teman-teman yang ada di sana. Ketemu lagi dengan saya Taufan di rumah Umar Roman Haremutura. Nah, kali ini saya lagi berdua sama rekan saya di sini. Di sini ada Rival Taufani bersama saya. Oh ya, saya Taufan Taufani, Rival Taufani. Jadi kita satu marga, kebetulan di sini satu marga, tapi beda darah, Bila orang tua. beda orang tua katanya. Oke teman-teman, di sini oke. Sebelum kita bahas yang lain, mungkin Rival mau ngejelasin kenapa bisa potong rambut, Bah. alasannya. Enggak, kemarin rontok semua. Rontok semua. Rontok semua. Aduh, masih muda kok sudah rontok, bro. Enggak sehat bro rambutnya bro. Oh, udah sehat. Ya, jadi memutuskan potong rambut ya. Yoi. Oke, pertanyaan kedua spesial untuk Mas Rival di sini. Kamu sayang sama aku, bro? Wah. Bro. Hah? Ah? Sayang sama aku, bro? Ya sayang bro. Oh, sayang katanya. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini kita akan menggali informasi mengenai Rival sendiri karena Rival juga Rival ini salah satu yang saya kenal sendiri ya, maksudnya yang saya ketahui yang ada di Bangkalan yang fokus pendidikannya itu di bidang seni musik. Salah satunya yang saya kenal. Nah, jadi kita akan menggali mengenai background pendidikannya Rival yang mungkin banyak orang Madura. Saya salah. Saya tidak bilang mau orang Madura, tapi banyak para orang tua, para mertua yang menganggap pendidikan seni yang outputnya akan bekerja di seni itu tidak prospek istilahnya. Nah, kita ingin bahas mengenai itu bersama Rival Taufani. Gimana bro? Lanjut. Yoi. Nah, oke. Pertama nih, kenapa kok Mas Rival ini memilih seni musik sebagai background pendidikannya, sebagai background kuliahnya Mas Rival? Kan bahasa Indo masih betul kan? Iya kan bro. Belum bahasa Indo banget. Bro. Oke, nggak apa-apa. Yuk. Ya awalnya malah gak ada kepikiran ke sekolah seni musik bro. Tapi sejak kelas 2 atau 3 SMA itu saya bertemu sama seseorang asik. Iya, terus? Dia sekolah seni di UNESA. Dan ya sejak itu sih aku menemukan Oke. Panutan gitu lah ya. Bukan panutan, Inspirasi. Oke, kuliah. Kayaknya lebih tepatnya kuliah seni musik deh, gitu. Seni musik. Oke, maaf. Kalau dari dulu gak ada kepikiran masuk seni musik sih. Malah Mas kan yang dulu waktu kecil. Kenapa? Bilang ke mama, Mas. Oh, bilang apa saya emang? Aku ntar kalau udah kuliah di ISI ya, di. Iya tapi. Iya, Mas. Berarti saya duluan yang tahu. Oh, berarti emangnya kalau pada saat itu tidak memilih seni musik mau kuliah di Bebas. Loh, bebas. Apa aja, soalnya kalau mau lembajing kok mikirnya wis lah kuliah apa bae. Salah ketak SNMPTN pun kok daftar UTM komunikasi lah terima. Maksudnya ukuran seni dan kok aja untuk masuk ke perkuliahan nggak menjadi yang utama. Pada saat itu masih belum memandang kuliah musik sementara itu ya. Baru setelah bertemu dengan seseorang tersebut baru ketemu. Kenapa kok tidak juga ikut di UNESA juga? Kalau di UNESA itu kan seni drama tari dan musik ya. Sendra Tasik. Malah awal target utama dulu UNESA. UNESA Sendra Tasik, seni musik gak diterima dua-duanya.
UM nggak diterima sih di musik. UM. Eh, Oh, UM. Malah sempat daftar di UM. oh gitu. Terus langsung di tahun yang sama isi, terus nggak keterima juga. Langsung tahun ada, nanti tahun ada. Berarti Mas Rival ini ya istilahnya nganggur setahun ya untuk Yo, untuk mempersiapkan ini semua gitu ya. Iya. Oh, I see. Emang yang perlu dipersiapkan itu apa selama setahun ini? Prosesnya tuh gimana, bisa diceritakan ke teman-teman yang Proses. ada di rumah semua? Ya, prosesnya, persiapannya itu apa? Persiapannya aja dulu. Apa yang Mas Oh. Rival persiapkan, karena musik itu kan bukan kuliah secara akademik yang secara Sosum gitu. Iya, apa? Sosum. Masuk sosum ya? Iya maksudnya si sosum jadi cangkok matematika, IPS, Dejo. Bukan, Bos. Itu sosum itu sosial humaniora. Oke, Bos. iya kan kalau tahu. Enggak, maksudnya musik kan bukan Iya. belajar yang gimana. Nah, tesnya tuh kan masa ada tes secara tulis gimana gitu. Nah, prosesnya persiapannya aja dulu. Kalau persiapan ya banyakin latihan sih. Waktu itu kan pas di apa, 6 bulan terakhir aku ke Jogja buat hijrah katakanlah. Kalau di sini kan Ini ya, apa ya? rasa Yes. nongkrongnya itu lebih besar kalau di Bangkalan. Jadi hijrah ke Jogja 6 bulan sebelum Tes. tes, ngkos di sana. Ya Cek ombak ya istilahnya. cek ombak. Ya latihan terus sih, maksudnya sampai kan saya tesnya itu bawa lagu. Ya bukan standar kurikulum sih kalau di sana sebenarnya. Kalau di sana itu kebanyakan bawain lagu musik. Kalau nggak jazz ya blues gitu. Oh, iya. Nah, kan saya juga latar belakang juga rock-rockan kan, underground gitu kan. Gitu ya. Betul. Terus? Gitu. Ya hampir setahun sih nggak dengerin musik underground atau rock-rockan. Jadi lebih ke fokus ke Fokus ke musik-musik. musik jazz gitu. Oh, Biar dapat biar tahu apa ya feel-nya gitu. emang jazz mungkinnya musik jazz, blues, dan musik yang bukan apa ya istilahnya, ya semacam musik jazz blues itu kratu ta, paling kratu untuk menjadi bahan tes di isi itu. Kenapa kok nggak karawitan, apa yang lebih folk yang kata Bu itu? Kalau masalah karawitan atau yang folk itu ada jurusannya sendiri. Kalau Oh. saya lebih ke musik barat sih. Musik barat. Jadi ya itu persiapannya latihan terus pas tesan itu berhubung saya penciptaan musik kan prodinya. Jadi saya nyiapin satu karya orisinil, terus translate ke partitur not balok gitu. Terus pas untuk prodi penciptaan musik sendiri tesnya itu 2 hari. Hari pertama itu tes bass instrumen, Solfege gitu ya. solfege, Oh, tes instrumen, bawa lagu-lagu jazz gitu. Terus hari kedua lebih ke tes kreativitasan. ya solfege itu ya. Ya solfege. Terus kita dikasih snare, glockenspiel sama piano. Itu bebas mau dimainin kayak apa. Kalau mau dimainin secara standar gitu nggak apa-apa. Kalau lebih baiknya sih explore aja, maksudnya itu besinya dimainin gitu. 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 Terus ada lagi persiapannya. Ya mental sih, paling penting mental. Kenapa kok mental yang paling penting? Iya. Penting ini untuk bisa dibagi ke semuanya. Kenapa kok mental yang menjadi paling penting? Ya mungkin bukan di sini doang sih. Semua jurusan mental itu nomor 1. Kalau kita katakanlah, bahkan kalau di situ ada namanya kayak dosennya itu menjebak. Misal kita ditanyain apa gitu, padahal pertanyaan itu ngawur, tapi kita jawabnya oh iya gini sok tahu gitu. Itu yang goblok kan ini. Gitu. Jadi kalau goblok ya goblok, kalau
Kalau goblok jangan sok pinter, kalau pinter jangan cek tunggu butuh rekan dia. Mana kasih jadi ya. Mental. Nah, karena kita berbicara mental, karena setahu saya Mas Rifan ini kan proses pembelajaran pembentukan mental itu dimulai sejak pendidikan sebelumnya ya, SMA, SMP. Kan Mas Rifan ini sebelumnya tidak pernah, setahu saya tidak pernah ikut organisasi yang secara formal Mas Rifan geluti. Nah, kok bisa tiba-tiba kepikiran mental ini, belajar dari mana untuk mempersiapkan mentalnya ini? Kan kalau orang-orang kebanyakan belajar mental atau pembentukan mental itu berasal dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, untuk ikut organisasi OSIS dan semacamnya gitu. Mas Rifan ini belajar dari mana? Dari embongan sih. Oh, embongan. Enggak pernah ikut organisasi. Oh, jadi ya betul sih, Dari jalanan. karena mental itu tidak sepenuhnya didapat di lembaga yang formal, tapi juga di embongannya. Tergantung apa yang kita lakukan sih Mas ya. Kalau positif, mental yang kita dapat ya mental positif, atau sebaliknya gitu Mas ya. Iya. Kalau dulu ya ngobrol-ngobrolnya sama orang Cimol, Oh, Cimol. pentol, Betul. segan gitu sih. Jadi kayak gini orang pedagang gitu. Mentalnya lebih oke dari kita yang sekolah. Maunya ya mereka sekolah juga, maunya yang sekolah ikut organisasi, tapi kita dosen kan DJ nyaten kok dosen gitu sih. Oke, kembali ke laptop nih ya. Tadi kan kita berbicara mengenai persiapan. Nah, selanjutnya ke prosesnya Mas Rifan nih. Proses dari awal sampai sekarang, dari awal sampai lolos lah, gimana? Oh, ya itu maksudnya ya tes-tesan gitu. Lah iya, maksudku dari tes-tesannya Mas Rifal ini ditempuh berapa hari, terus apa yang perlu dipersiapkan secara berkas dan lain-lain gitu loh. Oh, Biar teman-teman juga tahu. kalau sekarang itu malah lebih gampang. Ini untuk kalau bisa mau masuk isi semua sih, mau isi Tanah Panjang, Bali, Denpasar atau Solo. Karena sekarang udah ada, sekarang itu isi udah masuk PTN ya? Ya. Oh iya betul. Sebenarnya udah negeri dari dulu, tapi kalau zaman saya masih gak ada. Senam PTN itu gak ada, SBMPTN itu gak ada. Kalau sekarang udah ada. Jadi kita udah ya cukup komentar dari sekolah baik nilai akademik. Tapi itu tidak apa ya? Tidak menjamin lolos untuk ke seleksi berikutnya. Soalnya sekali misalnya nilai akademik senam PTN kita lolos, di sana kita masih di tes. Oh, gitu ya. Tes ulang. Dites ulang. Sebenarnya ada beberapa tes sih. Yang pertama itu tes reguler, itu administratif ya, Ya administrasi. biasa tatap muka. Oh, tatap muka. Terus yang kedua tes Senam PTN. senam PTN, SNMPTN. SNMPTN. Terus yang ketiga, SBM. hah? Ya Kok sudah ada. Yang pertama reguler. Terus kenapa kok ada SNMPTN? Kok kamu menyebutkan SNMPTN atau SBM? Ini kan tes mandiri istilahnya. Ya itu kebijakan pemerintah, Bu. Pada saat Mas Rifal, Nggak ada. loh ya gimana? Enggak, kan aku kan bicara sekarang. Kalau sekarang gampang. Oh, berarti gitu. Ya. Oke, paham. Berarti sekarang intinya isi itu sudah masuk PTN ya? Iya. Sejak tahun ini? 2018 atau 19 itu. Oh ya. Isi ini kan institut ya. Di Jogja itu kan banyak yang pendidikan dasarnya seni, kayak UNY ya, itu ada seninya kan. Terus UGM ada nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Terus ya lah banyak kan. Apa bedanya institut dan universitas? Ya, kalau Setahu Mas Rifal. setahu kok ya. Oke. Institut kalau universitasnya lebih umum dan kebanyakan pendidikan.
anu goalnya. Kalau institut lebih spesifikas, lebih apa ya? Terspesifik apa ya? Anu ya, lebih ruang lingkapnya itu ruang lingkupnya itu lebih sempit ya. Nah, lebih menyempit. Jadi Lebih misal dikhususkan. institut pertanian ya tentang pertanian doang. Kalau institut teknologi ya tentang teknologi doang. Kalau berhubung saya institut sulap Indonesia, jadi persulapan. Gitu ya. Gak ini mau bercanda. Iya, kayak jadi. Yo, sih. Sebenarnya isi itu ada berapa ini sih? Ada berapa penjurusan atau prodi? Prodi ini jauh. Loh iya apa? Kayak kalau Mas Fahmi kan enggak. lebih ke penciptaan musik ya. Nah, Terus di situ ada jurusan 3 fakultas. Fakultas seni pertunjukan, seni rupa sama seni media rekam. Seni media rekam ya Broadcast berhubungan gitu ya. sama kamera ini. Hmm? Kalau seni pertunjukan ya teater, tari, musik, pedalangan, karawitan, itu musikologi sama Drama. teater. Oh iya betul bro. Mau seni rupa, fakultas seni rupa di kafe batik, animasi ini masuk prodi aja. Ya pokoknya mau sering tahu kok lopatnya banyak tahu. Iya. Kalau seni media rekam, fotografi, televisi, sama apa ya? Semacam broadcast lah ya. Iya, radio, enggak. Film, mau radio. Oh. Ini ya. Oke. Dan akhirnya Mas Rifan memilih penciptaan musik. Ya, jurusan musik, prodi penciptaan musik. Nah, prodinya Mas Rifan ini belajar tentang apa dan outputnya itu apa, prospeknya itu apa, dan tantangannya dari belajar jurusan penciptaan musik ini apa? Sebenarnya kalau di jurusan musik udah kata kasar ya. Analogi penggambarannya itu udah tertata sih. Yang buat musiknya penciptaan musik, yang main prodi penyajian musik, yang ngebahas itu anak seni musik, yang melatihkan anak ya anak seni musik. Oh. Tapi itu kan stratanya sama kan. Maksudnya secara pandangan saya itu kan kalau penyajian musik itu tinggi. Terus di bawahnya ada yang mainkan musik oleh anak-anak penyajian musik. Apa gimana? Sama lah ya. Bukan strata sih, lebih ke Ya Andi kan ngebiti bedeng juga. oh. Iya. Iya sama sih, cuman yang membedakan tuh kerjanya sih. Maunya kerja dalam konteks prodi penyajian musik ya player, tapi bisa juga yang penyajian musik itu menciptain musik bisa. Tapi kan ya maksudnya nggak ada menutup kemungkinan untuk Ya, misal seorang penyajian musik masuk ke ranah penciptaan musik Bisa. nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oh oke. Nah dari apa yang Mas Rival bukan sih dari Mas Rival pelajari di tingkat atau di bangku perkuliahan. Nah apa yang perlu dihadirkan, apa yang perlu disajikan di dunia musik yang ada di Kabupaten Bangkalan, di permusikan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Karena kita kita tidak perlu bertanya kenapa musik Bangkalan kok merasa stagnan, itu kan sudah basi kan ya, itu sudah tidak ada solutifnya. Tapi kalau Ada solusinya, Bos. Ah? Ada solusinya. Iya betul, solusi hanya sekedar solusi kan. Iya. Nah, tapi langsung kita berbicara apa yang perlu kita benahi di sini. Dari seorang akademisi musik seperti Mas Rival. Ya. Apa? Dari apa yang sudah dipelajari? Kalau masalah musikalitas teman-teman di Bangkalan, ya terlalu Baik. baik, sudah terlalu bagus. Yang kok beneking sok-sokan menghormatin je yang kok ngecak dia. Pengalaman kok sejak aku bermusik nang Bangkalan mungkin bisa katakanlah
dari kelas 1 SMP lah sampai sekarang. Gitu. Iji udah terlalu baik, mungkin yang kurang apa ya, bener kurang. Perlu diperhatikan Perlu anu aja inovatif. inovatifnya. Dan open mind tentang berbagai macam musik sih, maksudnya kita manusiawi, kita rok lebur selera, tapi setidaknya kita explore ternyata musik ternyata beda musik dangdut yang jazz banget lah, beda iya ternyata ada yang musik lebih inovatif dari katakanlah Star and Rabbit lah, yang luar beda. Explore tentang berbagai musik. Dan tepat explore dia, jangan mau membawaan sih parameter. Misal kau lebur dangdut lah. Nyare explore musik mau ada gendenga, ada ketibunga lo lebur. Ketu berdamai aja bi selera. Tepat mengeksplor musik. Buanglah selera takaran selera. Kalau terus kan kita nggak bisa membatasi selera orang, bro. Maksudku gini. Kalau kita nggak bisa rekan. Tapi yang bisa membuka selera kita kan kita sendiri. Saya aja nggak lebur musik IDM. Sama. Misal gak lebur ya. Saya juga sama ya, misalnya. Ya kalau saya lagi cari pengen nyari IDM lah yang baru-baru. Ya kita kan harus buang selera kita biar kita setidaknya kita rekan ada kata rekan tepatnya ngedengaki lah rekan. Ya berdamai aja sih di selera kita. Oke, itu kan lebih kita berbicara mengenai tes orang masing-masing nih. Tapi kalau kita berbicara mengenai pergerakan musik yang ada di Bangkalan ini harusnya gimana? Iya, harusnya gimana? Biar apa ya? Iya, biar kembali ada gitu loh. Biar kembali ada. Dan kalau perlu kita lakukan gerakan nih, gitu. Iya, bro. Ya sebenarnya kalau bicara pergerakan yang katakanlah takarannya kan masih dikatakan baru kan. Yeah. SMP 2011 lah. Ya kadi tidak terlalu berhak sih. Kalau bisa bicara pergerakan, kalau masalah pergerakan lewis lah mereka tibi. Enggak, maksudku opini lebih ke pendapatnya Mas Rival sebagai ini aja lah, sebagai ruang lingkup akademisi seorang musik. Kalau saya yang backgroundnya pariwisata malah nggak berhak untuk berbicara pergerakan musik di Bangkalan, bukan nggak berhak sih. Harus ada yang lebih menguasai. Nah, kalau Mas Rival yang benar-benar bergelut di dunia musik yang tidak hanya hobi tapi sebagai background pendidikan itu seperti apa? Ya, oke lah. Yang mau menjawab tapi mau melenceng Disclaimer ini hanya sebagai diskusi aja. Kalau Mas yang kok sih nyeling sih? Bisa bos, sambil minum dulu. Kok lega minum bro. Dan jangan lupa ini cookiesnya. Ini saya velvet ini kayaknya ya. Velvet kan? Velvet. Oh, marshmallow. Oh iya, ini ada marshmallow. Lanjut dulu sambil makan. Iya, emang kok nyeling. Iya, teman-teman di Bangkalan masalah pergerakan secara engkau bicara secara produktivitas ya. Teman-teman di Bangkalan udah lumayan apa ya? Ya, lumayan lah kasar lah.
kasaran aja udah lumayan gila-gilaan, maksudnya yang baru-baru ini keluar kan kayak Nova dan nanti sedang menunggu-nunggu waktu yang tepat sih mungkin teman-teman di Bangkalan untuk ngeluarin karyanya atau lagunya gitu. Kalau masalah pergerakan iklim sekarang ini oke lah, kalau dulu kita zaman SMP ke belakang, iya aku sama Mas Aslan, zamannya Mas Aslan. Zamannya dia kayaknya yang aku iklim festivalan musik mulai sepi di Bangkalan itu sejak SMA kelas 1 tahun berapa sih bro? 2013. 14 13. 14 bro, ceng kita 14 lulus bro. Katanya kelas 1 SMA. Sampai Kelas 1 SMP, tinggal kalau saya. kelas 1 SMP 2010. 2011 bro. Halo? Ya pokoknya sejak ke SMA aja baru kita festivalnya mulai sepi ya, ada cuman tidak terlalu inten dulu. Kalau dulu kan ya engkau sih tang cuman oleh akhir-akhir doang para lober baru cuman masalah mungkin cuman yang di atas kita mungkin katanya sih setiap satu minggu itu ada festival, setiap satu minggu Katanya ada, ya? katanya. Nah, kalau festivalan itu diterapin di zaman sekarang mungkin kurang tepat. Kalau saya itu bacanya kalau di zaman sekarang itu yang bisa buat iklim bermusik di Bangkalan itu rame lagi sepertinya kafe. Misal ada satu kafe gitu posting bukan pengumuman sih, poster gitu di Instagram mencari Home band. musik reguler yang sistemnya kontrak. Pasti itu booming sih, maksudnya booming bukan banyak yang ikut partisipan dan katakanlah kita targetnya anak sekolah kan, kita bembenan lah kita jadi rajin belajar kan, jadi rajin ngulik dan ya itu sih maksudnya sistemnya kontrak ya. Kita yang punya band tuh ngirim CV atau sampel musiknya kita atau video penyajiannya kita pas di kafe gitu kayak gimana. Mungkin iya kafe sih yang bisa bukan yang bisa. Sekarang emang musimnya kafe yang iya. Yang Sama sih, saya juga mikirnya kakan dulu baru abad. Kafe punya celin persen. Kafe ini punya strategi potensi yang besar untuk mengembalikan bermusiknya anak-anak muda ya. Jadi untuk para pemilik kafe, mohon ini dipertimbangkan saran dari Mas Rival. Bukan saya saran dari enggak misal Pemikiran dari Mas Rival, karena kalau kita mengandalkan suatu pihak yang lain mungkin bukan terlalu banyak sih. Mereka fokusnya bukan hanya sekedar musik aja. Tapi mungkin kalau kafe yang ada di Bangkalan kan sudah mulai menjamur nih ya. Mulai banyak juga. Sudah mulai banyak. Dan minatnya kopi itu udah hype ya. Udah muncul lagi. Jadi mungkin para pemilik kafe bisa dibantu. Walaupun sebenarnya gini, saya pribadi bukan tipikal orang yang untuk tampil harus dibayar. Sama sekali bukan. Mas Rival juga. Apakah juga tipikal orang yang ketika diminta tampil untuk harus dibayar? Ya ada waktunya sih, mantep Pak Loli besar bro. Hmm. Iya.
Jadi ya. Maksudku Tapi ya saya sendiri bukan mata duitan. oh iya, jadi kalau saya melihat tuh Mas Rival dan juga saya bermusik itu lebih ke bahagian batin ya bro. Ya bro. Siap. Jadi batin tuh jadi lebih bahagia udah menyampaikan hal-hal yang lain sih. Jadi mungkin bisa direalisasikan sama para pemilik kafe untuk dibuka apa ya lebih ke apa kalau castingan gitu ya. Iya. Semacam itulah Semacam ya. itu. Terus kan banyak juga kan band, katakan band wedding atau strip band reguler lah gitu, band cafe gitu. Kayak ya pokoknya mungkin Nova atau Game M atau Nurifa. Norifa, belum yang reggae-reggaeannya kan. Kan Bangkalan lumayan minat, Bangkalan Reggae itu apa? mulai Contohnya. minat, mulai apa ya? Ya Kembali. reggae ya musik semua umat sih menurutku. Enggak maksudnya reggae itu apa band di Bangkalan? Ya temen-temen Nama bandnya. nama bandnya Mm. Burj Khalifa, Oh, sekali. Burj Khalifa. Terus ya teman-teman sangkatan kita lah mungkin. Dia ya reggae lumayan minat kok Bangkalan. Pasarnya ya? Pasarnya. Pasarnya di Bangkalan lumayan gede. Kalau keroncong bro, gimana? Kalau keroncong ya mungkin emang tidak semua anak muda kan Iya. yang suka keroncong, tapi Tapi layak untuk bertahan lah ya. kayak untuk bertahan. Soalnya tapi aku mengilhami Menginspirasi apa? orang yang suka, anak muda yang suka keroncong itu anak apa ya, berkualitas seleranya. Oh, siap. Iya kok lo kandung kok TV maksudnya. Oh, iya, kok betul. ya gimana ya, secara musikalitasnya musik teman-teman keroncong itu yang main keroncong di Indonesia itu ternyata lebih susah dari musik pop, musik rock, mungkin bahkan Ingwi sekalipun sudah main gitarnya keroncong. Indie. Ingwi Oh, Ingwi. atau John Petrucci pun belum tentu bisa. Itu sih, soalnya ya musik, ya definisi musik folk yang benar itu keroncong Indonesia. Di Indonesia. Kan ada kerawitan itu juga masuk ya. Kerawitan masuk. Dan kawan-kawannya itu. Kalau musik folk yang indie itu udah gimana? Iya, ya sebenarnya kalau dibilang folk kita harus lihat dulu sih dia folknya folk mana. Kalau misalnya Iwan Fals kan dia Folk country ya? folk bukan Bob Dylan. Ya semacam folk Bob Dylan kan, musiknya Bob Dylan ya itu folk. Iwan Fals itu folk sih, tapi dia mengadaptasi musik folknya Bob Dylan. Eropa ya, atau Bob Dylan. Berarti oke lah. Case close untuk anak India. Oke, jadi untuk lebih ke ini ya. Nah, itu solusinya ya, teman-teman. Salah satu solusi yang kita dapat dari pembicaraan ini yaitu mungkin salah satu dari adanya kafe-kafe yang semoga kedepannya bisa kembali diadakan live musik untuk anak-anak muda yang atau anak-anak yang baru terjun di dunia musik bisa dikasih tempat untuk Ya gak harus format besar sih, maksudnya format besar band-bandan atau apa ya. Iya betul. Cukup gitar sama keyboard, gitar sama keyboard, gitar sama vokal sama keyboard. Oke, Gitu sepakat. Itu kita note, semoga para milik kafe bisa membantu. Ada berapa kafe yang lain? Banyak. Mungkin Banyak. nggak salah. Banyak, bro. Oke, Dan misal ini agenda ini terjadi untuk misal ya dia setuju ya buat bukan sesi sih, semacam diskusi. bukan, misal Senin sampai Jumat itu slow pop-popan, Segmented gitu ya. yoi. Oh, oke. Jumat reggae Jadi atau tematik gitu ya. Yoi. Oh, oke.
itu semoga bisa didengar oleh para pemilik kafe. Amin. Oke, sudah bro. Nah selanjutnya saya ingin saya ingin tahu sebenarnya inspirasi Mas Rival dalam bermusik ini siapa? Maksudnya inspired role model, Apa modelnya apa? figur yang menjadi Oh, panutan figur. dalam bermusik, dalam musikalitasnya Mas Rival. Gak punya. Tak punya. Keren kamu bro. Iya, gak ada. Fantastic Four. Ya maksud kata gak ada tuh ya semua orang bermusik sekalipun misal katakanlah Tommy atau siapa kan Tommy main gitar kan, misal main gitar aku bisa saja dapat ide dari Tommy. Misal ya semua orang yang bermain musik inspirasiku. Jadi gak ada panutan yang lebih. Soalnya kalau katakan panutan itu kita ya misal panutanku Ingwi lah misal. Ya permainanku mungkin Ingwi terus gak punya jati diri, permainan sendiri, karakter sendiri. Jadi kalau panutan gak punya. Jadi panutan nggak punya. Gak punya. Kalau Mas Tovan kan Agnes. Terus Ya gak tahu. banyak bro, banyak. Banyak. Jadi sebelum kita menutup pembicaraan ini saya ada sebuah jujuk jajak. Jadi saya ada beberapa nama musisi yang seringkali di compare atau diverseskan oleh banyak orang. Jadi Mas Rival harus memilih satu dan harus menjawab cepat. Dan ini nama-namanya sih nama-nama konvensional semua sih. Jadi kayak Mas Rival, Orang Bangkalan. Ingwi itu gak ada di list saya. Jadi ini musisi-musisi yang banyak orang ketahui saja. Yo. Gak apa-apa ya Mas ya? Yoi. Gak apa-apa karena musiknya saya hanya sekedar ini saja Mas. Gak apa-apa ya? Lanjut. Oke. Kita awali dengan satu, Ahmad Dhani atau Yofi and the Ahmad Dhani Raisa atau Isyana, di sana. Peter Pan atau Chris Patti. Aduh, melarat ya. Hmm? Kerspati atau Peter Pan. Iya, aduh. Bro. Cek. Mikir udah lu buat kamu tuh. Gimana ya? Ya oke lah, Peter Pan. Lebih milih Peter Pan. Reza Artamevia atau Chris Dayanti. Reza Artamevia. Agnesmo atau Anggun. Agnes. Ahmad Albar atau Faris RM. Wah. Sisi. Yes, YB latar belakang Ahmad Albar. Rock gitu ya. Ya, tapi tetap Faris RM iya. Bisa sih bro. Faris RM itu kan Soalnya bisa gini bro, jazz- gini. jazz kan. Gini, Blues. aja bang saran cari perbandingan. Salah. Bukan masalah cari perbandingan. Katakan lagi dia bro. Yang sebidang. Kalau Ahmad Dhani, Yofi kan dia sama-sama MD, sama-sama keyboardist kan. Masalah Faris RM, Ahmad Darbau ngelihat referensi dari kamu. Loh, ya enggak bro, itu sama-sama legend menurut saya bro. Iya kata Sama-sama pernah ke anu. tidak juga. ada jembatannya bro. Ada jembatannya bro. Lah ada bro, kan tinggal Apa? pilih. Iya apa jembatan masalah Satu bro, pernah keciduk. Wano karena Sama-sama ternyata. keciduk gitu. Enggak, maksudnya mereka tuh kan Oh alah, kibungan kok. enggak bro, maksudnya mereka tuh kan apa ya? Dua orang yang karismatik dalam bermusik. Menurut saya sih. Gitu. Secara era pun beda bro. Oh, gitu ya, bro. Saya kan bukan musik, iya, bro. iya. Gimana, bro? Aduh. Nah, terakhir, kenapa kok Mas Rival susah memilih antara Chris Patih dan Peter Pan? Apa yang menjadi pertimbangan antara mereka? Soalnya menurutku Chris Patti sama Peter Pan ini dia buat membangun
dua band ini bisa dibilang menurutku band yang membangun selera di Indonesia pada di zamannya. Kalau bisa dibilang Peter Pan band industri pertama yang ngusung musik British. Karena Chris Patih Pop. baladanya oke sih, dan akord-akordnya itu Mahal, Bro. mahal banget. Oke. Tapi kalau sama Dewa tetap Dewa, bro. Oh, siap. Pasukan Dewa apa? Pena Dewa? Bala Dewa. Bala Dewa. Oke, Bro. Jadi dalam pembicaraan sore hari ini, nah yang bisa saya dapat yaitu lebih ke apa ya? Lebih ke sinergi lah ya. Lebih di musik yang di Bangkalan ini. Sinergi antara semua pihak. Jadi sekarang sudah tidak perlu menuntut pihak-pihak yang mana pihak-pihak ini itu lebih ke mana yang punya potensi lebih untuk membangun atau menghidupkan musik di Bangkalan. Nah, salah satu solusinya yaitu dengan adanya kafe, betul bro? Iya, untuk sudut pandang orang Ya. dari anunya kafe. Dari kitanya inovatif, pede aja sih. Ya pede sih nomor tujuh. Jadi nggak perlu Pendidikan jasmani. Ya, ayo cebangnya. Jadi nggak perlu underestimate lah ya bro, untuk skill yang ada di Bangkalan ini di dunia musik yang ada di luar Jawa Timur atau bersaing antar kabupaten yang ada di Madura, itu nggak perlu underestimate lah ya. Kita sudah cukup punya power lah ya. Betul bro? Dan ya lah, yuk. Hah? Jangan takut permasalahan. Oke teman-teman, pada pembicaraan kali ini kita cukup mengakhiri pembicaraan sore ini. Semoga dari pembicaraan saya bersama Mas Rivalis ini bisa memberikan inspirasi untuk anda semua yang ingin sekolah di musik, ingin fokus dan menseriuskan musik, dan juga gimana? Mungkin buat anak yang mau sekolah atau kuliah musik, JJ, stigma kuliah seni mau jadi apa, kuliah seni nggak punya uang jadi seniman, masalah ekonomi boleh, kok tidak merasakan stigma aja ya. Lebih baik pokoknya kita lebur perenca aja apa ya, perenca aktif dan tidak menutup diri lah untuk bergabung ya. Misal kita kok anak musik sah-sah aja kok berteman di anak teater tari, mungkin bisa job dari sana bisa. Betul. Tergantung dari kita sendiri. Dan juga setahu saya isi juga biaya pendidikannya itu terbilang cukup murah menurut saya loh ya. Cukup murah. Dan juga Mas Rifat, tolong beri satu contoh hal profit yang Mas Rifat dapatkan selama berkuliah di ISI. Profit masa. Misal pernah menggarap ini dapat uang 10 juta. Oh. Tolong kasih satu contoh aja biar saya tahu juga. Online aja apa? Gara. Iya. Langsung nyebutin nominal aja gak apa-apa. Wah, anja nominal. Anja jauh bisa. Apa abang? Anja todus kok. Todus, yuk. Rit. Bisa kebeli apa? Motor lah. Kepaja engkau lihat job dari Universitas Tangerang. Olehna manusiawi olehna. Layak, rekan Kebeli HP iPhone lah ya. makan iPhone. Kamu kalau iPhone 9 lah ya. 97. iPhone 7 ya. iPhone. Second 5 jutaan ke atas. Mati. Oke, sudah. Iya. Oke, teman-teman sudah tahu kan Banyak juga beli. enaknya, salah satu enaknya dari kuliah musik ini, bahkan masih kuliah lo nya. Belum outputnya. Jadi untuk teman-teman sudah selesaikan stigma-stigma mengenai Lo seorang maju stigma aja. seniman untuk era sekarang.
Jadi saya bangga ke kamu bro, rival Taufani. Sebagai marga Taufani, saya bangga. Sebelum saya Kita tutup- kembar ya bro. Kenapa bro? Kembar kita. Enggak bro, bukan. Sebelum kita tutup pembicaraan kita, mari kita cheers bro. Kita kan nggak pernah cheers bro, kapan lagi bro? Di rumah Umar bro. Yo, Apa bro? ayo.